BYD, raksasa mobil listrik Cina tumbangkan Toyota dalam penjualan mobil listrik di Jepang. Jepang yang selama ini dikenal sebagai kekuatan utama dalam dunia otomotif, kini mulai diguncang oleh raksasa mobil listrik asal Cina yaitu BYD. Dalam perkembangan yang mengejutkan, berhasil menumbangkan Toyota yang merupakan ikon otomotif Jepang dalam penjualan mobil listrik di negeri Sakura tersebut. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa produsen asal Cina mampu menggoyang dominasi Jepang, bahkan di pasar yang selama ini menjadi kebanggaan mereka tersendiri. Dengan model seperti Auto 3 dan Dolphin, BYD sukses memikat konsumen Jepang lewat teknologi mutakhir dan harga yang sangat kompetitif. Apakah ini pertanda bahwa dominasi otomotif Jepang di kandangnya sendiri mulai runtuh? Yuk kita bahas lebih dalam bagaimana BYD mengguncang pasar Jepang. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, Jepang pernah menjadi penguasa tak terbantahkan di dunia otomotif. Era keemasan itu dimulai sejak 1970-an ketika produsen seperti Toyota, Honda, dan Nissan merajai pasar global. Mobil-mobil Jepang dikenal dengan teknologi canggih, efisiensi bahan bakar, dan daya tahan yang luar biasa. Jepang bahkan berhasil menembus pasar Amerika dan Eropa yang saat itu didominasi oleh merek-merek lokal seperti Ford, GM, dan Volkswagen. Toyota Corolla, Honda Civic, hingga Nissan Skyline yang menjadi simbol kejayaan Jepang yang mendunia. Di Indonesia sendiri, merek-merek Jepang seperti Toyota Avanza dan Honda Jazz menjadi raja jalanan yang tak tergoyahkan. Namun, di tengah dominasi ini, dunia mulai berubah. Tren kendaraan listrik mulai merajai pasar global, dan disinilah produsen Jepang seperti Toyota dan Honda mulai kehilangan momentum. Ketergantungan mereka pada mesin konvensional membuat mereka terlambat dalam beradaptasi dengan era mobil listrik. Dan di saat yang sama, Cina melesat dengan teknologi EV yang murah, efisien, dan canggih. Di saat Jepang mulai terlena dengan kejayaannya, BYD muncul sebagai ancaman besar. Dengan pendekatan yang agresif dan inovasi tanpa henti, BYD memanfaatkan momentum transisi dunia menuju kendaraan listrik. Produsen asal Cina ini berhasil memadukan teknologi canggih dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan para pesaingnya termasuk merek-merek Jepang. Penjualan mobil listrik BYD di Jepang terus meroket. Sementara Toyota, yang selama ini dikenal dengan kecanggihan mesin bensin dan hybridnya, justru mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Pada tahun 2024, BYD mencatatkan penjualan sebanyak 2.223 unit mobil listrik di Jepang, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat mereka baru memulai debutnya di pasar ini pada tahun 2023. Model-model seperti Auto 3 dan Dolphin terbukti laris manis di pasar Jepang, dengan konsumen mulai beralih ke mobil listrik yang lebih terjangkau dan efisien. Di sisi lain, Toyota yang pada awalnya memimpin pasar mobil listrik dengan model seperti BZ4X mengalami penurunan penjualan sekitar 30%, hanya mencatat 2.038 unit. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Toyota masih memimpin pasar mobil secara keseluruhan, mereka kalah bersaing dalam tren mobil listrik yang kini sedang berkembang pesat. Keberhasilan BYD juga semakin mencolok karena mereka tidak hanya mengandalkan harga yang lebih murah, tetapi juga teknologi canggih di balik mobil listriknya. Sementara itu, Toyota masih terjebak dalam model hybrid yang sudah mulai kehilangan daya tarik di tengah semakin besarnya permintaan untuk mobil listrik murni. Perbandingan ini jelas menunjukkan bahwa pasar mobil listrik Jepang kini bukan lagi milik produsen lokal. BYD dengan strategi yang tepat berhasil mengguncang dominasi Toyota di pasar mereka sendiri. Keberhasilan BYD mengalahkan Toyota di Jepang bukan kebetulan semata.
Perusahaan asal Cina ini punya strategi yang sangat matang dan agresif untuk menembus pasar yang selama ini didominasi oleh produsen lokal. BD menyadari bahwa untuk bisa bersaing di Jepang, mereka harus menyesuaikan produk dengan selera dan kebutuhan konsumen Jepang. Mereka menghadirkan model-model seperti Auto 3 dan Dolphin yang tidak hanya ramah lingkungan tapi juga mengutamakan efisiensi, desain modern, dan fitur canggih. Mobil-mobil ini sangat cocok dengan gaya hidup masyarakat Jepang yang menginginkan kendaraan kompak, efisien dengan harga yang terjangkau. Salah satu keunggulan utama BYD ialah harga jual yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan produk lokal Jepang. BYD tidak hanya fokus pada mobil, mereka juga menargetkan untuk memperkuat infrastruktur kendaraan listrik di Jepang. Mereka menghadirkan teknologi baterai canggih yang menawarkan daya tahan lebih lama dan pengisian yang lebih cepat. Selain itu, BYD juga berinvestasi dalam jaringan pengisian daya untuk memastikan para pengguna mobil listrik mereka tidak kesulitan saat berpergian. Mereka pun memperluas jaringan dealer di seluruh Jepang dan menyediakan layanan purna jual yang memadai. Hal ini mempermudah konsumen Jepang yang awalnya skeptis terhadap merek asing untuk mulai merasa nyaman membeli mobil listrik dari BYD. Dengan menghadirkan berbagai jenis model, mulai dari crossover hingga hatchback, BYD memberikan banyak pilihan yang sesuai dengan selera beragam konsumen Jepang. Pada tahun 2024, mereka meluncurkan model sedan Seal dan berencana menghadirkan SUV Lion 7 di tahun 2025. Ini memperkuat komitmen mereka untuk memenuhi segala kebutuhan pasar, dari keluarga hingga individu yang lebih. BYD juga berfokus pada penciptaan citra merek yang lebih modern dan inovatif. Dengan memanfaatkan tren global menuju kendaraan ramah lingkungan, mereka tidak hanya menjual mobil, tetapi juga gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Ini sangat menarik bagi konsumen Jepang yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Melalui langkah-langkah strategis ini, BYD berhasil menggebrak pasar Jepang yang selama ini dikuasai oleh produsen lokal. Mereka tidak hanya menjual mobil tetapi juga memberikan solusi mobilitas masa depan yang menarik dan relevan bagi konsumen Jepang. Apakah langkah ini akan terus membawa mereka merajai pasar mobil listrik Jepang? Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.